Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari Aisyah Naha, ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, wahai pesuruh Allah, ada berapa hamba saya yang berbohong dengan saya, mengkhianati saya, dan durhaka kepada saya. Maka saya mencaci mereka dan saya juga memukul mereka. Bagaimana yang akan terjadi kepada saya pada hari kiamat? Berkenaan dengan mereka, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat, dusta, khianat, dan durhaka akan ditimbang. Demikian pula kedurhakaan mereka terhadap kamu pada hari pengadilan. Setiap masalah akan ditimbang, baik yang mempunyai jasad atau yang tidak. Siksa yang telah kamu berikan kepada mereka juga akan ditimbang. Jika siksa kamu seimbang dengan kesalahan mereka, maka tidak apa-apa untuk diberikan dan diterima. Sekiranya siksaanmu tidak seimbang dengan kesalahan mereka, maka itu akan menyebabkan kelebihan kamu. Sekiranya siksamu melebihi kesalahan mereka, maka mereka akan dibayar dari kelebihan siksamu. Orang tersebut berangkat dan pergi ke tepi majlis sambil menyesal dan menangis. Nabi SAW bersabda kepadanya, belumkah kamu membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, kami akan memasang timbangan yang tetap pada hari kiamat, maka seorang tidaklah diragukan atau dirugikan sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Maka sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik bagi saya dan bagi mereka melakukan perpisahan. Saya menjadikan Nabi SAW sebagai saksi bahwa saya telah memerdekakan mereka semuanya. Hadis Tirmizi. Hisab pada hari kiamat sangatlah berat. Dalam Al-Quran dan hadis banyak ancaman dan peringatan mengenai masalah ini. Mengenai hal-hal tersebut telah dibahas dengan panjang lebar. Namun sebagai contoh, di sini kami akan mengutip beberapa ayat. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan ke hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya. Quran Surah Ali Imran ayat 30. Barang siapa berkhianat dalam urusan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, dan mereka tidak dianiaya. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 8-9. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Maka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
Quran Surah Al-Mu'minun ayat 101 sampai 104. Allah apa saja yang terangkan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan pada yang lain. Amin.